percekcokan rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian bercerai, jangan menjudge mereka. Karena menikah itu ibadah, perintah Allah. Itu lebih baik daripada tidak menikah tetapi sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Walaupun akhirnya nauzubillah ada hal-hal di luar dugaan, maka la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mereka berani menikah muda aja kita harus acungkan jempol. Mereka berani menikah muda aja kita harus respect. Kan saya sering bilang no judgment, respect to other kan. Berani mengambil keputusan menikah muda, baru berhijrah udah langsung menikah. Itu bukti dari iman. Kenapa kita menjudge seolah-olah kita lebih baik dari dia? Namanya kita berani melakukan hal yang mereka lakukan? Gak berani buktinya. Berarti dia lebih baik daripada kita. Walaupun kesudahannya, kalau mereka bercerai setelah menikah baru beberapa lama, ada yang lebih soleh dari mereka juga bercerai baru setahun menikah. Zainab dengan Zaid, dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya dijamin surga. Pernikahan mereka cuma bertahan setahun. Tahun kemudian Zaid datang kepada Rasulullah. Zaid bilang, ya Rasulullah, kayaknya udah gak bisa dipertahankan hubungan saya dengan Zainab. Zaid, sabar. Rasul ketika Zaid mau datang sebetulnya udah dapat bocoran dari Allah. Allah udah ngejapri Rasulullah dalam bentuk ilham. Japrian Allah kan ilham ya. Japrian kita kan WA, itu juga habis kuota gak kebaca-baca. Kalau japrian Allah ke Rasul ilham. Ilhamnya apa? Kalau nanti Zaid datang, nanti baca di surat Al-Ahzab. Kalau nanti Zaid datang kepadamu meminta nasihat tentang Zainab, bilang kepada Zaid, ceraikan istrimu. Kalau udah diceraikan, nanti kamu nikahi Zainab. Ini perintahnya juga berat buat Nabi nih. Kebayang gak sih anak angkat kesayangan Nabi yang selama ini baik banget sama Nabi, tiba-tiba dia punya masalah dengan istrinya, disuruh cerain dengan niat kalau udah cerai nanti dia yang nikahin. Kan gak kebayang tuh buat Nabi. Ditambah lagi orang Nabi itu orangnya ra'afah banget, sangat gak enakan. Kita aja gak tega kayak gitu. Emang ada yang tega kayak gitu? Gak tega kan? Zainab mantan kita sih. Sekarang cowok itu datang ke kita, suaminya Zainab. Ustaz, gimana nih Zainab? Perlu saya pertahankan? Memang kalian dari awal udah gak cocok, cerai aja deh. Kenapa? Bentar lagi gue mau nikahin Zainab. Gak kebayang kan? Kok Ustaz ngomong kayak gitu? Dapat ilham. Berat kan? Nabi itu kayak gitu loh, kondisi emosional beliau yang zulzilu, terguncang. Gimana nih caranya? Saya nggak enak banget, nggak tega banget sama Zaid. Kebayang wajah Zaid polos gitu. Ya Rasul gimana nih? Aduh, mau dibilangin ceraikan aja nggak tega. Mau dibilang pertahan tapi Nabi bilang suruh cerai, Allah suruh ceraikan. Akhirnya Nabi memilih emosionalnya, bukan perintah Allah. Hai Zaid, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal kata Allah suruh ceraikan. Lihat beratnya Nabi waktu itu. Akhirnya Zaid pulang, gitu ya Rasul. Ya pulanglah Zaid, Nabi gak enak banget sama Allah. Terus akhirnya Zaid sampai ke rumah, namanya Allah yang nyuruh kan gak bisa dirubah ya. Kun fayakun, cerai juga tuh walaupun Nabi bilang sudah bertahan. Allah marah kepada Nabi. Kata Allah, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada saya? Diadu oleh Allah tuh coba, emosional. Nabi langsung sujud, ya Allah ampuni saya benar-benar, saya tahu saya gak enak sama Allah, tapi juga saya gak tega sama Zaid. Kebayang gak sih ya Allah wajah Zaid yang polos kayak gitu, disuruh cerain terus saya nikahin istrinya. Gimana perasaan Zaid? Wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia tapi enak kepada saya Muhammad. Astagfirullah ya Allah, minta ampun Nabi semalaman. Ini benar-benar gak kebayang sebenarnya. Tapi Allah pengertian lah, tahu Allah Nabi itu bukan mau gak taat sama Allah, cuma emang gak tega banget sama Zaid. Akhirnya Allah ngambil keputusan sendiri, Zaid cerai dengan Zainab. Setelah selesai masa iddah Zainab, Allah katakan, Muhammad sekarang datang kepada Zainab, lamar Zainab. Dengan berat hati Nabi, tok pelan gitu, berharap gak dibukain pintu. Langsung udah ditunggu ternyata sama Zainab. Eng gitu, bukain pintu. Pas Nabi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Zainab udah punya firasat. Nabi mengatakan, Zainab, ada perintah dari Allah. Apa ya Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Belum juga dikasih tahu. Sami'na. Allah menyuruh saya untuk melamar kamu Zainab. Untuk siapa ya Rasulullah? Curiga kan? Jangan-jangan orang lain lagi nih. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya. Masya Allah gitu. Cuman Zainab kan gengsi gitu lah. Masa cewek harus teriak-teriak gitu kan ya? Oh gitu. Padahal masuk ke dalam kamar. Wah gitu ya. Gigit jari apa, gaya-gaya cewek lah ya. Oh gitu, ntar ya saya pikir-pikir dulu.
Saya istiqoroh dulu. Nabi diistiqorohin. Udah diterima, sami'na wa ata'na. Dan inilah khair, kebaikan yang diharapkan oleh Zainab. Walaupun gak pernah terbayang. Gak mungkin dong Zainab berpikir akan cerai setelah setahun kan. Tapi dia hanya yakin Allah itu gak mungkin nyuruh sesuatu yang gak ada kebaikannya buat kita. Gak mungkin. Mustahil. Karena Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Allah kok muter-muter dulu kayak gitu? Allah pengen lihat Zainab itu menikahi Muhammad karena Allah atau karena dirinya sendiri. Kalau karena Allah, coba yang selain Muhammad berani nggak? Ternyata berani. Karena itu dia menjadi layak untuk Muhammad. Kalau dia nggak menerima Zaid, mungkin Zainab tidak akan pernah jadi istri Nabi karena tidak layak. La'allahu khair. Ini buah dari la ilaha illallah. Begitu juga yang masih culun-culun, yang mungkin badannya belum kebentuk, yang jerawatan misalnya kayak gitu, tiba-tiba memimpin pasukan militer yang jumlahnya ribuan, yang barisan pertamanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Termasuk siapa di dalamnya? Abu Bakar dan Umar. Kebayang nggak tuh? Memimpin pasukan yang di belakangnya itu Abu Bakar dan Umar. Maju, Abu Bakar dan Umar, ya, maju. Usama, kebayang Usama yang nyuruh. Abu Bakar, segaya. Umar maju. Zaid, anaknya Zaid. Tapi tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu wasiat Nabi sebelum wafat. Aku perintahkan kalian untuk dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Karena dia adalah anak muda yang luar biasa. Itu hadiah Allah untuk Zaid. Karena dulu mau menikahi Zainab walaupun hatinya sebetulnya tidak mau.